Ini ada seorang oknum perwira polisi yang malah menyemangati anaknya untuk berkelahi di depan rumahnya sendiri. Ini wajar atau psikopat sih? Tapi kalau yang saya katakan di sini, yang salah tetap kalau saya kira di sini adalah bapaknya. Dan pertanyaannya kemudian adalah, jika komandannya seperti ini, akan seperti apa anak buahnya? Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rasanya saya tidak perlu untuk menyebutkan sesuatu yang sedang viral selama 10 hari belakang ini. Atau mungkin lebih ya. Ini ada seorang oknum perwira polisi yang malah menyemangati anaknya untuk berkelahi di depan rumahnya sendiri. Ini wajar atau psikopat sih? Kalau kalian menjadi oknum polisi ini atau menjadi orang tuanya, apa yang akan kalian lakukan? Betul seperti itu? Atau ada cara yang lainnya? Mari kita akan lihat apa yang sebenarnya tersembunyi dari kasus ini. Siapa yang salah di sini? Banyak orang yang mempertanyakan alasannya apa, dan banyak orang yang terus kemudian berbagi pihak. Ada yang tadinya membela anak yang dipukuli, ada yang mengatakan bahwa mereka ini memang berantem tapi kebetulan kalah, ada yang terus kemudian lebih membela bapaknya, dan banyak sekali. Tapi kalau yang saya katakan di sini, yang salah tetap kalau saya kira di sini adalah bapaknya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melepaskan profesi atau siapa bapaknya ini tadi. Kita harus tahu bahwa yang pertama, ini anak-anak yang usianya masih di bawah 20-an. Dan seharusnya mereka ini diberikan sebuah pengetahuan, pendidikan, dan mereka tidak dibiarkan untuk mengambil keputusan seperti itu. Anak-anak dengan emosi yang sangat besar ini tadi malah disuruh berkelahi, yang kalau menurut saya sangat mungkin untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang malah menjadikan cacat permanen seumur hidup. Anak-anak yang saya katakan di bawah umur 20-an, itu saja saya anggap sebagai anak kecil yang mungkin kebetulan berbadan yang sudah lebih besar daripada usianya. Tetapi mentalnya, pengendalian emosinya pasti akan sangat sulit. Jadi jelas kesalahan ada di bapaknya, kenapa tidak dilerai dan malah diadu. Kita tahu bahwa anak-anak ini datang di malam hari dan terus kemudian mengetok di dini hari, jam 2 atau setengah 2 pagi, dan ini tidak bisa dibenarkan. Tetapi apakah sebuah hal yang negatif harus kita respon dengan sesuatu yang negatif? Dan kita tahu bahwa dia ini adalah perwira sebuah institusi yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat. Maka dipertanyakan, apakah dia ini melewati asesmen psikologi? Apakah dia ini seseorang yang tidak memiliki kecenderungan untuk jadi seorang psikopat? Dengan menyuruh anaknya malah berkelahi, ini satu hal yang sangat menjadi tanda tanya besar, sangat mengecewakan, dan disayangkan datang dari seorang perwira dari institusi yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat. Apa yang harusnya dilakukan? Seharusnya beliau ini bisa menengahi. Karena satu, sebagai seorang ayah, kedua, sebagai seorang perwira polisi, beliau harusnya bisa menengahi untuk mencarikan jalan keluar. Apakah mengajak masuk ke rumahnya, ataukah memang mengajak ke kantor polisi, atau apapun ini bisa dilakukan. Dan saya pikir kedua anak yang berkelahi ini pasti akan look up atau memandang hormat kepada sang orang tua ini tadi. Maka saya katakan, saya bisa duga bahwa perkelahian ini sebenarnya terjadi karena difasilitasi oleh oknum ini tadi. Jika ternyata dia mengambil langkah untuk menengahi, seharusnya ini semua tidak perlu terjadi. Dan apapun yang saat ini dialami oleh oknum ini tadi, pasti akan sangat-sangat disesali olehnya sampai kapanpun nanti. Kalau saya katakan sih ini, saya kira ada permasalahan dengan emosi yang ada di dalam oknum ini tadi. Saya membahas beliau ini tadi karena dia yang terus kemudian memiliki pangkat yang tinggi dalam institusi ini. Dan dia yang seharusnya menjadi pengayom dan juga orang yang menengahi. Tapi sayangnya, terjadi satu hal yang saya pikir kalau ternyata ini bukan seorang oknum polisi, ini mungkin sesuatu yang kita bisa cari alasannya. Tetapi ini terjadi dan ini seakan-akan difasilitasi. Bahkan untuk orang-orang yang melerai, ini dilarangnya. Maka di mana letak satu kenormalan dalam hal ini tadi? Sayang sekali jika hal ini terus kemudian akan hilang dan berita ini bak ditelan bumi. Maka harus kita awasi dan kita kawal jalan sidangnya nanti. Tapi Mas Darko, mereka kan akhirnya sudah damai. Ya damai karena kan anak-anak ini tidak mengerti apa-apa. Mereka ini ditanamkan kalau menurut saya satu, bukan ideologi ya, tapi satu pola pikir yang kalau menurut saya ini tidak sehat. Yang mana jika ternyata memang marah, ya sudah berkelahi saja, main saja, puaskan di situ. Yang saya pikir tidak ada faedahnya dalam berkelahi, kecuali itu sebuah olahraga tinju atau olahraga bela diri lainnya. Yang saya pikir ini satu hal yang sangat-sangat tidak terpuji, dan sebaiknya harus benar-benar diawasi prosesnya dan dilakukan asesmen yang sangat-sangat mendasar dan memadai. Dan pertanyaannya kemudian adalah, jika komandannya seperti ini, akan seperti apa anak buahnya? Akan seperti apa dia di lini kehidupan yang lainnya? Akan seperti apa istri dan keluarga yang lainnya?
Apakah dia memang memberlakukan hal seperti ini pada semuanya? Jika tidak, mengapa dia seperti itu? Nah, ini semua harus diselidiki. Dan penyelidikannya tentu saja tidak berhenti di orang ini saja. Karena jika ada satu hal yang terjadi, ada kemungkinan terjadi kepada orang-orang yang lain, paling tidak yang terdekat dari hal tersebut. Di mana itu terjadi? Sangat disayangkan. Dan kalau memang ini pernah terjadi saat ini, berarti bisa saja ada terjadi hal yang serupa di masa lalu yang mungkin belum terbuka. Karena mustahil jika ini muncul baru sekali saja. Dan tidak harus dalam kondisi dan juga satu kejadian yang sama, tetapi mengambil keputusan untuk membiarkan itu semua. Dan bahkan mengendorse terjadinya perkelahian, ini sesuatu yang kalau menurut saya sangat membahayakan. Dan seharusnya menjadi sesuatu yang serius untuk pertimbangkan, dia dicopot dari posisinya. Memang akhirnya terjadi banyak hal yang terus kemudian diselidiki, tapi mengarahnya kepada sesuatu yang lain, penimbunan solar dan hal-hal yang lainnya, yang kalau menurut saya yang sudah 45 tahun yang hidup di Indonesia, sepertinya ini sesuatu yang sudah sering kita dengar dilakukan oleh oknum dari institusi yang sejenis. Maka harapannya di sini masyarakat yang harus pertama melapor dan tahu bahwa dua hal ini sebenarnya sesuatu yang berbeda atau dua hal yang berbeda. Penyelidikan tentang bagaimana dia membiarkan dua anak ini tadi berkelahi dengan bagaimana dia menyalahgunakan jabatannya, ini harusnya dua hal yang sama-sama besar dan harus disoroti dan juga harus diselidiki hingga tuntas nanti. Dan saya melihat bahwa saat ini netizen ini sedang bergerak, menunjukkan magicnya, menunjukkan kuasanya. Dan jika netizen bergerak, ini akan sangat kejam sekali. Dan kita lihat ini semua seakan-akan ditelanjangi. Maka saya hanya melihat bahwa sepertinya karirnya akan usai. Dan jika tidak, mungkin dia harus mengandalkan teman-teman di masa lalu, orang-orang yang pernah dia tolong untuk bisa menyelamatkan dia kali ini. Tapi yang jelas pilihannya untuk membiarkan dua anak ini main atau main sampai puas, ini jelas mencoreng institusi. Dan harapannya netizen terus mengawasi agar hal tersebut ini bisa kita jadikan hal yang terakhir mungkin ya, dan tidak terjadi lagi nantinya. Saya lihat bahwa ini bukan yang terakhir. Akan lebih banyak lagi kasus-kasus serupa akan diangkat. Dan pengangkatannya mungkin akan seperti ini. Kasusnya tidak terjadi dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya. Tapi mungkin sudah lama dan dia akan diangkat. Netizen ini sepertinya akan bergerak. Dan kalau dulu membutuhkan sosok seperti Robin Hood dan sebagainya, maka di zaman modern dan digital seperti ini, sepertinya kita tidak akan mengandalkan satu orang saja. Tetapi netizen yang puluhan juta ini akan bergerak untuk menunjukkan dan membuka kedok siapa sebenarnya orang yang bermasalah ini. Maka jadilah salah satu dari netizen ini dan jangan jadi salah satu di antara oknum-oknum yang berperilaku seperti ini. Semoga hukum ditegakkan seadil-adilnya dan siapapun kalian yang masih mempergunakan jabatan dan juga kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji harus mulai sadar dan mempertimbangkan kekuatan dari netizen yang ada ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.